Ini sambil nunggu teman-teman ya Bu, kita mulai mungkin 12.45 ya Bu ya, 5 menit lagi nunggu teman-teman mungkin. Boleh, saya ngikut Mbak Oke, Karisma aja. Biar agak rame dikit ya. iya. Silakan. Biasanya sih kalau metode penelitian paling rame nih Bu kelasnya. Soalnya iya, soalnya mahasiswa pasti banyak yang untuk persiapan karir dan lain sebagainya gitu. Saya lihat sih paling banyak breakout room-nya ada di sini nih Bu nih. Iya, berarti memang pada belum join ya. Iya, masih Berarti banyak. ini Gimana? Pak, mahasiswanya variasi ya, semester akhir berarti ya? Sebenarnya kalau ini macam-macam ya Bu ya, karena terserah mereka untuk jadi tidak ada kewajiban juga untuk ikut, tapi memang disarankan untuk ikut gitu. Tapi biasanya sih kalau yang rajin ikut ini, terutama mahasiswa tingkat akhir gitu, yang sudah terutama yang sudah dapat mata kuliah metode penelitian gitu. Kalau Teman-teman kalau gimana Bu? ini ada Mbak Dini, ini semester berapa Mbak Dini? Halo, salam kenal Mbak Dini. Oh maaf Bu, ini Oh, yang bisa on mic memang yang ini sudah jadi co-host gitu. oh, oke oke oke, Iya, mungkin. nah mungkin bisa di kolom chat Mbak Dini. Oke. Oke Bu, awal ini saya izin mulai ya Bu ya untuk acara kita hari ini. Baik, Oke silakan. teman-teman, kalau mau on kamera boleh banget supaya kita lebih dekat nih hari ini ngobrolnya bersama Ibu Anisatul Aulia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Ibu Anisatul Aulia, SST Par Empar, dan juga teman-teman. Selamat datang di e-lecturing Breakout Room 2 untuk mata kuliah Metode Penelitian Pariwisata. Nah, hari ini merupakan e-lecturing kedua kita dari yang sebelumnya pernah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei tahun 2025. Jadi sudah 2 minggu yang lalu kita juga sudah melaksanakan e-lecturing dengan mata kuliah yang sama. Nah, hari ini kita berkesempatan kurang lebih selama 90 menit ke depan kita akan berdiskusi untuk mata kuliah metode penelitian pariwisata dengan kode mata kuliah SPAR 4417. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah berpraktik yang ditawarkan oleh program studi pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Nah, teman-teman pasti mulai menyadari nih kalau saat ini dunia pariwisata itu sudah berkembang dengan pesat. Jadi kita nih sebagai orang yang terjun langsung di industri pariwisata membutuhkan kajian yang lebih mendalam supaya dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Nah, salah satunya penelitian menjadi elemen yang penting untuk menggali potensi, tantangan, dan peluang di sektor kita ini. Nah, oleh karena itu, kegiatan siang hari ini sangat relevan dan tentunya strategis, khususnya bagi kita yang sedang mendalami ilmu pariwisata.
Hari ini kita sangat beruntung nih teman-teman karena kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Anisatul Aulia, SST Par Empar. Beliau merupakan seorang praktisi sekaligus akademisi dunia pariwisata yang memiliki pengalaman yang luar biasa khususnya di dunia penelitian dan juga publikasi. Jadi Ibu Anisatul Aulia, SST Par Empar ini merupakan dosen di program studi Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia untuk program studi Manajemen Bisnis Pariwisata. Pengalaman beliau di dunia penelitian sudah tidak diragukan lagi nih teman-teman, karena beliau berhasil mempublikasikan penelitian baik yang terindeks nasional maupun internasional. Salah satunya beliau publikasi di jurnal internasional Q1, International Journal of Urban Science dengan judul The Use of Gamification for Participatory Smart City Planning of Indonesia's New Capital. Nah, kayaknya langsung saja ini sudah mulai rame ya Bu Aulia. Langsung saja kita dengarkan, kita belajar bersama dengan Ibu Aulia. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Harisma. Semoga suara saya jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Terbuka ya yang sudah mungkin mempercayakan saya untuk kedua kalinya ini ya untuk kita mengadakan e-lecturing di mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian yang sangat saya banggakan para peserta ini yang mungkin sangat bervariatif lokasinya ya, tidak hanya di Jabodetabek, mungkin ini dari berbagai provinsi di Indonesia. Saya sangat senang sekali kita bisa bertemu secara walaupun secara online seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain, rekan-rekan para peserta bisa menyalakan kamera aja karena kita mungkin nggak kaku ya, karena kita bukan kuliah yang serius. Mungkin kita akan lebih ke sharing session. Mungkin di sini ada yang sedang menulis tugas karya akhir. Mungkin kita bisa berdiskusi secara aktif. Silakan yang mungkin berkenan membuka kameranya, saya sangat apresiasi. Baik, di kesempatan siang hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui gitu ya. Kita akan diskusi bersama. Mungkin tadi kalau misalkan sudah ada yang memiliki topik penelitian, tidak hanya untuk kelulusan di UT gitu ya. Mungkin ada yang sedang meneliti untuk industri dan lain-lain. Kita sangat terbuka untuk berdiskusi bersama seperti itu. Saya izin share screen ya Mbak Harisma ya. Oke, baik rekan-rekan para peserta e-lecturing. Pada di kesempatan siang hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait bagaimana sih strategi penulisan khususnya di bidang yang sedang kita tekuni saat ini gitu ya di industri pariwisata. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan suatu kajian yang kalau di pariwisata itu yang implemented gitu ya, yang terapan, yang bisa diimplementasikan bukan hanya sekedar untuk membuktikan teoritis, mengembangkan teori, tapi bagaimana bisa berdampak tadi untuk lokus di penelitian kita atau bahkan secara general tidak hanya di lokus penelitian kita ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anisatul Aulia, rekan-rekan bisa memanggil saya dengan Aulia. Saat ini saya ada aktif sebagai dosen tetap ya di Universitas Indonesia khususnya di program studi manajemen bisnis pariwisata. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman main ke UI, boleh kita bertemu gitu ya, khususnya nanti kita bertemu di vokasi gitu. Kemudian ini sih sangat sedikit ya, masih sangat sedikit, tapi ini mungkin kita sama-sama supaya sama-sama belajar dan pasti teman-teman juga punya cita-cita ya yang sama untuk bagaimana sih kita memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman yang bisa kita sharing dalam bentuk tulisan. Seperti itu, yang bisa dibaca, yang bisa kita hasilkan, tidak hanya bisa dinikmati dalam ruang lingkup mungkin nasional seperti itu ya, tapi juga internasional. Nah, ini adalah beberapa hasil publikasi saya dan tim ya. Karena kalau penelitian agak berat ya kalau sendiri.
yang dimana yang saya sudah coba publikasikan baik melalui langsung ke jurnal ilmiah gitu ya, terindeks Scopus Q1 Q2, kemudian ada juga yang melalui conference internasional. Kebetulan ini saat ini lagi under review di Q2 terkait how smart tourism and attraction attribute shape visitor satisfaction. Ini masih under review. Semoga bisa diterima. Baik, teman-teman yang para peserta e-lecturing, sebelumnya saya pengen teman-teman berbagi dulu dong informasi apa sih yang sudah teman-teman pahami, kenapa sih kita perlu melakukan penelitian gitu ya. Boleh di chat di kolom chat gitu ya sambil memperkenalkan diri dari UT mana nih para peserta ini. Kan ini kurang lebih berarti ada 11 peserta ya yang saat ini sudah join. Mungkin bisa sharing ada dari UT mana dan apa sih yang teman-teman pahami kenapa kita perlu melakukan penelitian seperti itu. Mungkin bisa di-sharing? Oke teman-teman, mungkin Pak Jaler, Bu Yanti, Mbak Dini, silahkan boleh tulis di kolom chat. Ya, karena kita mungkin teman-teman, oh saya meneliti hanya untuk biar lulus Bu dari UT gitu kan ya. Tapi walaupun eh, cuma sekedar pengen lulus, tapi kan pasti ada apa sih manfaatnya tulisan-tulisan yang nanti akan kalian hasilkan tersebut. Jadi jangan sampai, kan ini kalau meneliti itu cukup memakan waktu, biaya, tenaga gitu ya. Jangan sampai hanya sekedar untuk apa ya, menggugurkan kewajiban hanya untuk kelulusan eh, studi gitu. Tapi saya berharap bisa bermanfaat secara umum seperti itu. Jadi nanti hasil-hasil temuannya, hasil-hasil kajiannya bisa bisa menjadi sumber informasi atau rujukan bagi orang lain gitu ya yang ingin meneliti dengan topik yang sama seperti itu. Mungkin sambil di sharing ya teman-teman boleh dicat aja chat eh, di kolom chat Zoom. Baik teman-teman, penelitian. Topik penelitian di pariwisata ini sangat menarik ya teman-teman ya. Kalau di penelitian di pariwisata itu biar menarik itu salah satunya judulnya harus eye-catching gitu. Beda, coba teman-teman baca penelitian terkait kimia, kedokteran gitu ya, kayaknya judulnya kaku-kaku banget gitu ya. Nah, tapi kalau kita di industri pariwisata ini judulnya mungkin relatif sangat menarik, khususnya di kita di bidang sosial humaniora ini ya. Jadi penelitian itu apa sih? Ini ada beberapa contoh gimana sih ya kita cara menentukan topik penelitian. Kita ada di suatu lokasi ya, kan UT ini ada di Lombok, ada di Semarang, ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan banyak lokasinya ya, yang pasti menghasilkan penelitian yang sangat menarik nantinya. Contohnya kita mau meneliti nih terkait Mandalika misalkan ya di Nusa Tenggara Barat yang saat ini itu menjadi salah satu destinasi masuk ke dalam 10 destinasi prioritas. Nah, di Mandalika ini bagaimana ya cara ngambil topiknya gitu ya. Nah, cara menentukan topik ini bisa teman-teman dengan membaca referensi atau teman-teman langsung turun ke lapangan gitu ya. Mungkin yang dekat dengan, contohnya dekat dengan Mandalika nih, teman-teman jalan-jalan ke Mandalika, melihat apa sih kira-kira yang harus diteliti gitu ya terkait Mandalika ini, yang mungkin nanti tulisannya bisa bermanfaat bagi para pengelola di Mandalika gitu. Nah, terus selain setelah turun ke lapangan, teman-teman kalau namanya peneliti gitu ya, berarti harus rajin membaca. Nah, teman-teman harus membaca, menentukan topik penelitiannya gitu. Kalau misalkan teman-teman masih agak kurang suka membaca, pasti akan terbatas menentukan topik, menentukan tinjauan teoritis dan lain-lain seperti itu. Setelah teman-teman terjun ke lapangan, melihat apa sih yang perlu diteliti, dikaji, bisa menentukan topik penelitian yang diangkat. Contohnya, teman-teman mengkaji bagaimana sih ya analisis dampak dari kegiatan yang ada di Mandalika ini gitu ya, baik dari segi ekonomi, sosial, kemudian budaya dan lingkungannya gitu. Nah, tapi kan nanti walaupun teman-teman saat ini meneliti di Mandalika gitu ya, bisa nanti ditiru bukan ditiru atau dicontoh sebagai bahan rujukan
bagi peneliti lain yang akan meneliti di lokasi yang lain, seperti itu. Misalkan ada pengelola di suatu destinasi yang belum tahu nih sebenarnya pembangunan destinasi saya ini ada dampaknya nggak sih, gitu ya? Atau hanya aware terhadap dampak positifnya aja, nggak lihat apa dampak negatif yang ada dari kegiatan tersebut. Itu bisa dikaji gitu. Kemudian bisa meneliti terkait bagaimana sih implementasinya, bagaimana mereka melestarikan lingkungannya gitu ya. Karena sekarang kalau di ilmu pariwisata itu, di bidang pariwisata itu bukan hanya terkait bagaimana bisa sustain, bagaimana bisa berlanjut gitu ya. Tapi bagaimana sih bisa bisa memperkenalkan, bisa melestarikan. Jadi bukan hanya berkelanjutan kalau sekarang, berarti bagaimana bisa melestarikan destinasi yang sedang kita kembangkan tersebut. Terus juga nih sangat penting nih, gimana sih kita meneliti terkait daya tampungnya. Jadi suatu destinasi itu supaya tadi berkelanjutan, supaya bisa tetap lestari gitu ya, kita harus memperhatikan dan menghitung bagaimana berapa banyak daya tampung ya yang bisa kita terima dalam satu hari tersebut gitu ya. Jadi jangan kita berfokus sama eh, kuantitas saja. Kalau di industri pariwisata itu tidak boleh hanya berfokus sama bagaimana profit oriented, bagaimana kuantitas, tapi kita tetap harus memperhatikan kualitasnya. Ya, kenyamanan, kelestarian destinasi, sehingga kita juga perlu tuh meneliti sebenarnya di suatu tempat itu berapa sih daya tampungnya, berapa sih carrying capacity-nya. Contohnya nih teman-teman yang ada di wilayah Puncak Megamendung gitu ya. Nah, kan itu kan kalau misalkan lagi long weekend itu macetnya lah luar biasa gitu ya sampai kita agak takut kalau mau ke sana. Nah, sebenarnya kita bisa tuh meneliti teman-teman yang ada di wilayah Jawa Barat ya, meneliti sebenarnya puncak itu daya tampung optimalnya berapa sih gitu. Itu bisa menjadi nanti masukan, hasilnya menjadi masukan ke pemerintah, ke pengelola masing-masing destinasi, seperti itu. Ya, jadi banyak topik-topiknya. Terus bagaimana sih kalau sekarang ini topiknya terkait peran teknologi pariwisata. Nah, apakah teknologi pariwisata itu penting atau bentuk teknologi pariwisata yang bisa diimplementasikan di destinasi yang kita kelola itu seperti apa? Itu juga bisa. Ya, misalkan rekan-rekan ada di meneliti museum wayang misalkan ya yang ada di Jakarta. Nah, museum wayang tuh sebenarnya gimana sih supaya lebih menarik gitu ya. Nah, teknologi pariwisata yang seperti apa yang bisa kita rekomendasikan kepada pengelola? Nah, itu kan harus diteliti. Nggak bisa berdasarkan hanya pemikiran dari peneliti aja, harus diteliti ke misalkan calon customer, calon wisatawan. Sebenarnya mereka itu lebih membutuhkan teknologi pariwisata yang seperti apa gitu ya. Kemudian mitigasi risiko nih bagi misalkan teman-teman yang ada di wilayah Lembang nih gitu ya. Nah, bagaimana tuh supaya tidak longsor dan lain-lain, banyak tempat wisata yang harus dilihat tuh gimana tuh yang mitigasi risikonya seperti apa. Kemudian bagaimana sih bukan hanya mitigasi risiko ya, misalkan bagaimana sih kita kegiatan wisata itu bisa ramah terhadap disabilitas seperti itu ya. Jadi itu topik-topik penelitian yang menarik yang tadi bukan hanya sekedar membuktikan teori, misalkan adakah hubungan antara A dan B, tapi juga hasil temuan kita itu bisa diimplementasikan bagi pengelola wisata dan lain-lain, misalkan pemasaran destinasi dan sebagainya gitu ya. Ini topik-topik penelitian yang bisa beberapa contoh topik penelitian yang bisa rekan-rekan angkat gitu ya dan disesuaikan dengan lokus penelitian teman-teman. Ini dari Pak Jaler, izin Bu saya dari UT Purwokerto. Salam kenal Pak. Setiap destinasi pasti memberikan dampak dari penelitian tersebut. Kita dapat menganalisis dampak yang paling krusial dari objek atau destinasi tersebut. Oke. Di daerah saya terbanyak adalah destinasi wisata alam yang berisiko terhadap lingkungan. Nah, cocok kan berarti yang baru saya sampaikan ya. Nih Pak Jaler bisa nih melakukan kajian bagaimana sih mitigasi risiko gitu ya terhadap destinasi A.
gitu. Jadi dibatasi saja, jangan sepurwokerto itu Bapak teliti ya, nanti nggak selesai. Jadi Bapak batasi lokusnya di mana yang Bapak terjangkau, yang kira-kira sangat bermanfaat nanti hasil dari temuan-temuan yang Bapak hasilkan gitu. Biar nanti hasil temuannya nggak cuma lulus UT terus disimpan gitu ya, tapi nanti kita publikasikan dan bisa dibaca oleh masyarakat luas seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya para apa namanya kita itu di Indonesia itu masih sangat ya membutuhkan para peneliti yang hasil kajiannya itu bisa diimplementasikan seperti itu. Nah, ini adalah penelitian itu apa sih gitu ya. Mungkin teman-teman saya nggak akan definisi ya, karena kan sebelumnya tadi tanggal 10 sudah ada e-lecturing juga ya dari narasumber yang insya Allah sudah sangat jelas juga. Nah, kalau di sini saya highlight saja, kalau peneliti itu harus mampu menyelesaikan masalah, gitu ya. Bagaimana menemukan masalahnya? Tadi teman-teman bisa turun ke lapangan, melihat apa yang dibutuhkan, atau teman-teman membaca referensi. Nah, membaca referensi, dianalisis nih, kira-kira apa sih yang belum dikaji, dan apa yang perlu dikaji, gitu. Nggak boleh juga kita menjiplak, gitu ya, atau topik yang kita angkat itu sudah terlalu banyak, gitu. Jadi tidak menarik lagi hasil kajian kita. Terus nanti ketika misalkan kita sudah teliti, kan tadi harus menyelesaikan masalah ya, kita nanti hasilnya itu apa? Kita akan menghasilkan pengetahuan baru, gitu ya, seperti nanti Pak, eh, yang penelitian misalkan yang akan dijalankan tadi oleh Pak Jaler ya, tentang mitigasi resiko nanti setelah membaca tugasnya hasil penelitiannya Pak Jaler, oh ternyata mitigasi resiko di wilayah ini tuh harus seperti ini gitu. Oh ternyata mitigasi risikonya itu misalkan kita harus membuat apa, seperti apa yang harus kita siapkan bagi pengelola seperti itu. Gitu. Terus kemudian ada penemuan-penemuan yang tadi ya karena kita nggak boleh menghasilkan sesuatu yang sebelumnya sudah dikaji oleh orang lain. Itu. Hasilnya sudah pasti ketika misalkan kita menghasilkan penelitian pasti ada peningkatan kualitas ya. Kan kita sudah memberikan sesuatu untuk lokus penelitian kita, pasti akan meningkatkan kualitas atas objek yang kita teliti. Kemudian bisa juga kita mengeksplorasi sesuatu secara mendalam. Ya, misalkan teman-teman mengeksplorasi suatu kebudayaan di suatu tempat gitu ya, terkait etnografi di suatu wilayah. Itu bisa juga ya dengan cara kualitatif ya. Kita mengeksplorasi sejarah seperti itu. Itu bisa juga. Yang hasilnya nanti pasti akan ada pengetahuan baru, penemuan baru yang mungkin sebelumnya belum diungkapkan gitu hasilnya. Nah, ini mungkin para antropolog, mungkin sosiolog gitu ya sering melakukan kajian-kajian eksplorasi terkait di suatu kawasan. Terus juga bisa juga bahwa peneliti itu melakukan uji coba gitu ya. Misalkan nih teman-teman yang dari industri yang suka masak gitu ya. Nah, sekarang kan kita itu sering banyak orang mau diet gitu ya. Mau diet tapi masih pengen makan pizza gitu. Nah, jadi gimana sih supaya pizza yang kita makan itu ramah untuk para orang-orang yang mau diet atau misalkan para diabetes gitu ya. Jadi menggunakan tepung yang seperti apa, tepung gluten free yang seperti apa dengan komposisi yang seperti apa itu juga bisa. Gitu ya, itu ya namanya eksperimen seperti itu. Itu juga bisa diteliti atau mau membuat brownies gitu ya. Yang tadi yang sehat atau yang tidak tinggi gula dan lain-lain itu seperti apa itu bisa juga untuk teman-teman yang suka memasak. Kemudian, nah kuncinya karena kita penelitian berarti harus teliti gitu. Telitian dalam arti ya harus runut, terstruktur gitu ya, nggak bisa cepet-cepet. Bahkan kita kalau jadi peneliti ya nggak boleh salah-salah ketik, typo dan lain-lain karena nanti eh, bisa menghasilkan bias penafsirannya seperti itu ya. Jadi namanya teliti itu harus struktur dari dari pengumpulan, pengolahan sampai nanti hasilnya
publikasikan atau hanya sampai menghasilkan luaran sesuai dengan tujuan yang dihasilkan. Kemudian, jadi pada intinya adalah ketika kita mau menentukan penelitian itu harus ada suatu persoalan atau permasalahan yang ingin kita selesaikan atau yang ingin kita ketahui, ya, atau yang ingin kita kaji seperti itu. Jadi harus paham dulu kita buat apa ya meneliti seperti itu. Oke, ini saya baca Mbak Dini nih, Mbak Dini dari UT Surakarta. Untuk meneliti yang ada di daerah saya banyak wisata alam yang hanya bertahan beberapa bulan saja. Oke, ya tuh kan terkait sustainability atau di Surakarta bisa meneliti terkait wellness tourism, ya. Itu juga sedang seksi nih di daerah sana terkait wellnessnya. Jadi bagaimana sih daerah tersebut bisa menghasilkan suatu kegiatan wellness tourism yang berasal dari lokal uniqueness setempat gitu, dari hasil kearifan lokal setempat, dari hasil sumber daya yang ada di wilayah tersebut, itu bisa juga. Nah, tapi itu tadi nggak boleh hanya bertahan saat baru dibuka gitu ya. Itu juga bisa masuk ke tuh. Jadi bagaimana supaya kegiatan tersebut bisa sustain. Bicara sustainability ini memang agak cukup sulit ya, karena bicara sustain itu kita harus melibatkan seluruh para pemangku kepentingan. Kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Misalkan hanya pengelola saja yang bekerja, nggak bisa. Harus bekerja sama tuh dengan pemerintah, dengan komunitas, dengan masyarakat lokal, dan sebagainya. Nah, itu bisa tuh dikaji sama Mbak Dini ya. Silakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kita harus melakukan penelitian? Yang pertama tadi ya, memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Contohnya kan tadi setelah Mbak Dini meneliti, dapat info nih, oh ternyata di wilayah ini tuh, di wilayah Surakarta ini wisata yang cocok itu wisata ini dengan kegiatan yang seperti ini, dengan keterlibatan seperti apa. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Contohnya, kalau misalkan kita mau melakukan salah satu contoh upaya yang bisa kita lakukan untuk suatu destinasi itu bisa sustain kan ada community based tourism ya, kita harus melibatkan masyarakat. Nah, tapi bagaimana sih cara melibatkan masyarakatnya supaya mereka benar-benar merasa terlibat dan tidak dirugikan seperti itu. Kemudian, nah, nomor 2 adalah kita bisa dengan adanya penelitian kita mengembangkan atau menyusun teori, gitu ya. Contohnya misalkan eh, teman-teman yang familiar sama 7P gitu ya, terkait pemasaran, bagaimana sih pariwisata itu dipasarkan, terkait kalau pariwisata itu kan pemasarannya produk, price, place, promotion, people, packaging, partnership, mungkin itu yang sudah teman-teman ketahui ya. Oh, ternyata kalau di tempat saya bukan hanya 7P, misalkan ada teknologi yang tidak bisa ditinggalkan, misalkan kayak gitu ya. Jadi ada penguatan-penguatan yang harus ditambahkan dari teori yang sudah ada gitu. Terus yang nomor 3, penelitian harus bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang nomor 4, salah satu tujuan mengapa kita harus meneliti adalah kita bisa memberikan data yang valid. Ya, nggak boleh data asal-asalan. Kenapa harus ada turun lapangan? Kenapa kita harus ada responden? Kenapa kita harus ada informan gitu ya? Nah, itu untuk menghasilkan data yang akurat ya. Jadi nggak boleh datanya berdasarkan menurut persepsi saya gitu ya. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke, rekan-rekan peserta e-lecturing, bahwa penelitian itu pada dasarnya tuh ada 2 yang tadi sudah beberapa kali disampaikan. Ada penelitian dasar gitu ya, yang hanya untuk yang penelitian ini untuk mengembangkan teori, menguji teori, terus mengevaluasi misalkan teori ini benar tidak bisa tidak diimplementasikan di lokus penelitian saya. Tapi ada juga yang applied research ya, pada dasarnya kalau pariwisata ya bisa semua, apakah penelitian dasar, apakah penelitian terapan gitu, itu bisa semua dilakukan di industri kita, di industri pariwisata ini. Nah, kalau applied research ini praktis ya,
praktek gitu. Jadi teman-teman bisa menghasilkan sesuatu yang bisa langsung diterapkan. Nah, contohnya nih, teman-teman mengadakan penelitian terkait, contohnya nih di wilayah saya ya, di Depok gitu ya. Di Depok kan belum ada tuh aplikasi bagaimana seseorang yang dapat datang ke Depok itu bisa dalam satu aplikasi bisa mengetahui tempat wisata di mana, tempat makan ini di mana gitu ya. Terus misalkan public transportnya seperti apa gitu. Kemudian juga sejarah dan lain-lain yang dikemas di dalam suatu aplikasi gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah ke di Jakarta sudah juga ada ya Jack aplikasi yang sudah dihasilkan, atau kalau di luar negeri sudah sangat banyak ya. Nah, tapi teman-teman menghasilkan nih mobile aplikasi gitu kan, ini kan well implemented banget ya buat orang-orang yang akan datang ke Depok gitu. Nah, kalau misalkan sudah menghasilkan mobile application, kan berarti penerapan teknologi bukan hanya, kan kalau pariwisata tuh pada dasarnya bagaimana sih menghasilkan pengalaman gitu ya, pengalaman, kesan, kenangan yang dihasilkan. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi yang mungkin teman-teman sering dengar smart tourism, smart city. Nah, sekarang berkembang bagaimana kita menghasilkan pengetahuan itu adalah smart experience. Ya, jadi itu perkembangan pariwisata. Jadi bukan hanya sekedar pengalaman, kenangan yang tidak bisa yang kenangan baik, tapi sekarang itu juga mengarah ke smart experience, gitu ya. Sehingga sudah banyak pengelola wisata, pengelola atraksi, gitu ya. Bagaimana mereka benar-benar mengupayakan penerapan teknologi untuk meningkatkan smart experience bagi wisatawan seperti itu. Mungkin teman-teman sering lihat, bahkan ada yang pasti sudah pernah mencoba menggunakan AI gitu ya, atau menggunakan Oculus untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan kecanggihan teknologi seperti itu. Oke, nah sekarang kita berlanjut ke bagaimana sih tahapannya melakukan penelitian seperti itu ya teman-teman. Nah, kita itu kalau mau melakukan penelitian itu biar tidak terkesan, aduh penelitian ini sulit, penelitian ini melelahkan ya, walaupun pada dasarnya mungkin ya ada beberapa yang memang seperti itu gitu. Nah, tapi bagaimana sih kita mengantisipasi, bagaimana sih supaya penelitian itu jadi menyenangkan, jadi kita enjoy gitu ya, ngetiknya word by word itu kita sangat menikmati gitu, tidak merasa terbebani. Bisa dibayangkan kalau teman-teman diberi waktu oleh UT menyusun skripsi 6 bulan dan teman-teman terbebani di 6 bulan tersebut gitu ya. Bisa-bisa nanti lulus dari sekolah darah tinggi gitu kan, kita nggak mau ya kayak gitu. Nah, jadi gimana sih supaya enjoy, supaya menikmati, teman-teman kenali dulu apa ya bidang ilmu teman-teman tuh sukanya di mana gitu. Nah, kalau pariwisata ini kan banyak ya, misalkan bidang MICE atau kita sebutnya event, misalkan mau, oh saya suka nih sama event, boleh. Saya suka nih terkait destinasi atau leisure ya, destinasi and leisure. Misalkan mau terkait suatu kawasan destinasi wisata seperti desa wisata atau leisure seperti theme park dan lain-lain. Oke. Kemudian atau saya suka terkait budaya misalkan. Ya, jadi teman-teman cari dulu nih, teman-teman tuh sukanya di bidang apa, atau saya sukanya di hotel, atau teman-teman sekarang sedang bekerja di bidang tersebut gitu ya, di hotel. Nah, teman-teman bisa mengambil apa yang bisa memudahkan teman-teman. Tidak hanya disukai, tapi juga memudahkan dalam artian memudahkan mengambil data, terus juga dimudahkan waktunya, karena misalkan di hotel itu kan ada beberapa yang tidak diizinkan untuk mengambil data gitu ya. Nah, itu teman-teman harus pikirkan juga, aduh kalau saya ngambil di terkait restoran, kualitas pelayanan di restoran, kira-kira saya diizinkan nggak ya untuk ngambil data, mewawancarai para pelanggan, seperti itu. Atau teman-teman misalkan terkait
pendapatan gitu ya. Bisa nggak sih diizinkan mendapatkan datanya atau terkait room occupancy dan lain-lain. Itu harus dipikirkan juga. Nah, selain sesuai dengan bidangnya, terus juga harus diperhatikan waktu penelitian, tenaga, dan juga biaya gitu. Karena semakin jauh dari lokasi teman-teman melakukan penelitian, biaya juga cukup besar gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Dan juga pasti waktu. Perhatikan jangan bikin sesuatu yang topiknya sangat luas gitu ya. Teman-teman perhatikan nih, kita dikasih waktu penelitian ini berapa lama sih gitu ya. Oh, 4 bulan. Oh, ternyata waktu tersisa tinggal 3 bulan. Nah, itu harus diperhitungkan gitu. Jadi jangan sampai tidak diperhitungkan yang malah walaupun judulnya luar biasa bagus, tapi tidak terkejar secara waktu. Misalkan teman-teman mau meneliti terkait bagaimana eh, kemajuan teknologi misalkan di seluruh Pulau Jawa gitu kan susah ya. Jadi dibatasi ruang lingkupnya gitu. Jadi waktu, biaya, tenaga itu harus dipikirkan gitu. Jadi kita harus punya timeline sendiri untuk peneliti gitu. Jadi oh di saya harus selesai bab 1, bab 2, bab 3 tuh kapan? Itu harus dibikin oleh peneliti. Saya harus turun lapangan kapan itu juga harus ditentukan. Nah, setelah teman-teman menentukan teman-teman sukanya di bidang apa, baru coba cari topiknya, gitu ya. Topiknya, kalau judul mungkin masih bisa berubah, tapi topiknya mau seperti apa? Oh, saya mau meneliti di desa wisata terkait tadi, misalkan daya tampung, gitu ya. Terus misalkan terkait bagaimana sih peran perempuan di dalam pengelolaan suatu destinasi, itu kan bisa juga ya, dan lain-lain. Setelah ditentukan topiknya, nah itu teman-teman harus udah itu yang akan saya teliti. Jangan nanti ketemu orang ngobrol ganti lagi, ketemu orang ngobrol ganti lagi. Akhirnya apa? Nggak selesai, selesai gitu. Itu masalah mahasiswa tuh kebanyakan seperti itu. Sudah bimbingan, sudah oke dengan topik ini, ketemu dengan pembimbing lain, berubah lagi gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Sudah itu kita review literatur. Nih teman-teman, ketika kita melakukan penelitian harus banyak membaca literatur. Ya, harus banyak membaca, baik tidak hanya buku, tapi sekarang sudah banyak referensi-referensi online ya yang free gitu, yang bisa diakses oleh kita. Nah, mungkin di UT ada ya Mbak Harisma ya, mungkin e-library gitu ada ya yang bisa. Iya, iya ada. Jadi Nah, ya setiap program studi pasti punya untuk eh, ininya sendiri, Bu Aulia. Dan juga RBV di sini kan terbuka untuk umum. Bahkan oke. yang bukan UT juga biasanya akses Ya. gitu. Nah, itu jadi teman-teman harus banyak baca tuh dari review-review literatur yang memang sudah disediakan oleh kampus gitu ya, yang open access. Nah, jadi dari review literatur itu juga teman-teman bisa menghasilkan ide. Kalau misalkan tadinya, aduh, saya udah tahu nih lokus saya mau di sini, tapi saya idenya nggak tahu apa. Nah, itu harus banyak membaca. Nah, terus sudah banyak baca, berarti teman-teman harus ketika tadi sudah tahu topiknya, nah teman-teman harus mereview literatur yang relate sama topik yang akan diambil, gitu ya. Jadi nanti di akhir saya akan sampaikan juga bagaimana sih kita mendapatkan literatur ya. Kemudian kita, nah ini membuat kerangka penelitian supaya kenapa adanya kerangka penelitian supaya kita tidak keluar dari topik yang sudah ditentukan dan apa sih kebaruan yang kita akan hasilkan ya. Jadi jangan sampai kita meneliti itu ternyata sudah banyak dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, jadi harus kita bikin kerangka penelitiannya. Di mana posisi penelitian kita, apa pembedanya gitu. Setelah itu kita tentukan masalah kita di penelitian itu apa yang kita mau angkat ya. Tadi peneliti itu harus ada masalah yang kita bisa temukan di lapangan yang disesuaikan dengan teori-teori yang sudah kita baca tadi. Oh, ternyata ini tidak sesuai teori ini atau membuktikan teori tadi ya. Harus menentukan masalah penelitiannya. Kemudian strategi penelitiannya.
gitu. Strategi ini kita tadi menentukan bagaimana kita apakah mau kualitatif, kuantitatif, kemudian juga bagaimana kita mau ambil datanya, apakah dengan menggunakan kuesioner atau menggunakan FGD atau menggunakan wawancara atau tadi uji coba, ya, itu harus ditentukan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita buat agar menghasilkan tujuan sesuai yang kita harapkan. Lanjut di beberapa eh, jurnal gitu ya, atau seperti yang di kampus saya juga sudah lakukan, sebelum mahasiswa turun ke lapangan itu harus melakukan kaji etik penelitian. Apakah apakah kuesioner ini memang sudah memenuhi etika dalam penelitian atau belum ya? Tapi ini optional. Ada yang memang belum mengimplementasikan ini. Ada beberapa yang sudah harus mewajibkan untuk melakukan kaji etik, khususnya kalau di kesehatan itu sepertinya karena erat sekali dengan manusia ya. Kalau di penelitian kesehatan itu biasanya wajib melakukan kaji etik penelitian. Selanjutnya baru kita turun ke lapangan ya, kita mau tadi setelah menyelesaikan apa namanya dokumen-dokumen penelitian, kita turun ke lapangan. Setelah turun ke lapangan mendapatkan data, kita analisis ya menggunakan tools yang sudah kita tentukan tadi. Kita mau pakai tools apa? Ya banyak toolsnya. Eh, nanti kita bedah satu-satu ya. Terus setelah dianalisis, lanjut ke laporan penelitian. Nah, ini harus laporan penelitian ini mungkin bisa tadi dengan skripsi yang harus disubmit, ya, yang harus dipresentasikan, atau jurnal yang harus kita publikasikan. Nah, ini ya, tadi coba kita bedah satu-satu bahwa bagaimana sih cara menentukan topik penelitian. Ya, topik penelitian ini sangat penting karena akan menentukan langkah kita akan meneliti apa. Dan harus fokus, tidak boleh keluar dari topik yang sudah kita tentukan. Ya, makanya kalau teman-teman sering baca pasti ada pembatasan masalah ya. Nah, di situ nanti. Jadi harus eh, sesuai dan terfokus apa yang sudah kita tentukan topiknya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di dalam menentukan topik harus disesuaikan dengan kepakaran peneliti. Tadi kalau misalkan mungkin mahasiswa disesuaikan dengan minat peneliti atau pengalaman peneliti atau apa yang sedang dilakukan oleh peneliti. Contohnya tadi misalkan saya sedang bekerja di hotel, saya sedang bekerja di suatu destinasi, saya sedang eh, atau saya sedang melakukan proyek apa dan lain-lain ya harus disesuaikan. Kemudian harus relevan dengan kondisi terkini. Contohnya, kalau sekarang kalian apa namanya meneliti terkait COVID gitu kan, itu kan sudah lewat ya. Nah, jadi mungkin apa yang sekarang sedang seksi dilakukan untuk penelitian kita gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Supaya apa? Supaya penelitian kita bermanfaat. Supaya penelitian kita bisa diimplementasikan seperti itu. Nah, terus meneliti juga harus memotivasi peneliti. Yang tadi, gimana caranya biar memotivasi ya harus bikin yang sesuai dengan apa yang kita minati. Gitu. Perhatikan lokasi, waktu, dan biaya. Ya, jadi kita nggak boleh menentukan topik, wah menarik sekali nih topiknya, misalkan suatu topik, tapi dari segi waktu kayaknya nggak keburu deh, gitu ya. Atau dari biaya, kayaknya biaya saya kurang, gitu. Atau saya terbatas nih biayanya, jadi harus disesuaikan. Ya, jangan tidak disesuaikan. Jadi bisa tadi yang sudah disampaikan bahwa bisa pengalaman di lapangan, terus juga misalkan bisa juga kita berdiskusi ya. Mungkin ini ada teman-teman yang sedang sama-sama meneliti, berdiskusi, saya mau meneliti tentang ini nih. Mungkin gimana menurut teman-teman gitu, cocok atau enggak, atau bagaimana kasih masukan. Atau teman-teman bisa ikut conference atau seminar gitu ya. Nah, ini juga bisa menghasilkan ide-ide untuk penelitian. Nah, yang paling eh, yang mungkin bisa kita lakukan juga bersama ya itu apa? Membaca literatur sesuai dengan bidang ilmu kita atau topik yang sudah tadi kita tentukan biar mengerucut apa yang literatur yang akan kita cari seperti itu.
Selanjutnya, nah ini saya belum pada dasarnya saya belum membaca buku panduan tugas akhir di UT gitu ya, tapi kurang lebih itu hampir sama lah penelitian itu isinya apa gitu. Nanti paling disesuaikan urutannya aja seperti apa. Nah, yang pertama itu pendahuluan gitu ya. Nah, pendahuluan ini isinya apa sih ya? Pendahuluan ini harus ditulis dari global ke lokal. Mungkin dari terkait misalkan tentang Indonesia atau misalkan perkembangan, misalkan terkait wellness tourism, misalkan ya bagaimana terkait perkembangan wellness tourism di dunia sampai mengerucut ke lokus penelitian misalkan di Surakarta gitu. Kemudian di latar belakang ini juga kita harus bisa menjelaskan bahwa kenapa penelitian kita ini perlu dilakukan, ya. Nah, kenapa penelitian kita perlu dilakukan itu tidak bisa berdasarkan pengamatan peneliti gitu, nggak bisa ya. Harus didukung dari bukti-bukti referensi yang ilmiah. Belum nggak bisa dari Wikipedia, harus ilmiah, harus dari sumber resmi. Gitu yang bisa dipertanggungjawabkan misalkan BPS terus dari misalkan UNWTO dan lain-lain ya. Kemudian bisa kita kuatkan dari self observation kita ke lapangan atau kita sebutnya misalkan preliminary study ya, pre-research kita turun ke lapangan tuh seperti apa. Bisa juga dari data sekunder. Data sekunder ini teman-teman salah satunya teman-teman membaca banyak referensi, ditelaah, oh sebenarnya ini yang kajian yang belum pernah dilakukan. Itu bisa juga. Nah, tapi peneliti harus memberikan ruang lingkup yang jelas tadi supaya tidak terlalu meluas, supaya tidak keluar dari topiknya, itu harus nanti dibatasi. Dan juga di sini disampaikan apa sih kebaruan kita? Apa sih pembeda kita dengan peneliti yang lainnya? Gitu ya di latar belakang ini. Sehingga kalau misalkan ada orang bertanya, kenapa sih harus dilakukan penelitian ini? Oh, bisa dijawab di latar belakang secara detail dan juga bisa dipertanggungjawabkan dengan data-data penguat yang kita temukan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini biasanya berbentuk pertanyaan gitu ya, yang dihasilkan dari tadi adanya kesenjangan antara teori dan implementasi mungkin di lapangan. Gitu. Kan ada kesenjangan, sehingga ada gap yang harus kita selesaikan, kita bentuk dalam rumusan masalah gitu ya, dalam bentuk pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaannya juga harus kita batasi sesuai kemampuan kita. Jangan, aduh kayaknya menarik semua nih, kita bikinlah 10 pertanyaan penelitian gitu ya. Kan takutnya nggak bisa kejawab. Ya dibatasi lah, oh saya mampunya hanya 3, saya mampunya hanya 2, ya dipersilahkan gitu. Kemudian disesuaikan setelah dapat rumusan masalah, harus dibentuk tujuan. Ya, tujuan ini harus spesifik, bisa terukur, bisa diandalkan, bisa di apa? Bisa tepat waktu gitu ya, dengan bisa berhasil dilaksanakan, bisa sesuai dengan apa yang ditanyakan di rumusan masalah dan disesuaikan dengan waktu kita. Gitu. Tujuan ini harus smart kita bikinnya, disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah kita buat. Gitu ya. Jadi jangan sampai bikin tujuan tidak sesuai dengan apa rumusan masalah yang ingin kita selesaikan ya. Jadi harus nyambung gitu. Kemudian manfaat. Nah, manfaat ini teman-teman perlu uraikan. Manfaat untuk peneliti seperti apa, misalkan ya, terus untuk lokus penelitian itu seperti apa manfaatnya bagi para pembaca, bagi para ilmuwan gitu ya yang akan meneliti terkait topik yang sudah kita bahas ini, dan bahkan untuk mungkin bisa juga untuk instansi-instansi kita yang tempat lokasi penelitian kita seperti itu. Jadi penelitian ini harus ada manfaatnya, tapi bukan hanya untuk peneliti saja, tapi untuk
pembaca gitu ya. Kemudian penelitian ini harus dibatasi seperti variabelnya gitu ya. Jadi misalkan aduh kayaknya waktunya sangat mepet nih. Variabelnya ada 10, 10-10-nya teman-teman teliti gitu ya. Tapi oh ternyata tidak cukup nih waktunya. Dibatasi. Misalkan hanya 3 variabel saja gitu. Nah, ini disebutkan. Kemudian lokasinya ya contohnya misalkan lokasinya di apa namanya di Museum Nasional misalkan ya dibatasi. Penelitian ini dilakukan di Museum Nasional Jakarta misalkan mungkin atau bisa lebih dispesifikasi lagi ya. Misalkan teman-teman hanya meneliti di bagian museum yang imersif imersif ya, museum imersif yang baru itu. Jadi perlu dibatasi gitu. Karena nanti, oh ternyata Museum Nasional nggak kayak gini kok. Oh karena kan sudah saya batasi. Ini hanya saya teliti di bagian museum imersif saja gitu. Terus juga waktu penelitiannya dibatasi. Karena mungkin bisa jadi saat pembaca itu membaca, kok ini nggak kayak gini ya sebenarnya gitu ya. Tapi kan teman-teman batasi, oh penelitian ini hanya dilakukan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, seperti itu. Ya, jadi supaya nanti tidak menyimpang dari tujuan yang sudah kita tetapkan di atas. Sudah adanya pendahuluan, nah kita lakukan tinjauan pustaka. Konsep-konsep pendukung kita untuk menyelesaikan topik penelitian yang sudah kita tentukan. Gitu ya. Nah, ini harus kuat di sini. Teman-teman harus menguasai di sini karena ya teman-teman yang melakukan penelitian, bukan saya atau bukan si A, si B. Tapi teman-teman yang si peneliti harus benar-benar kuat menguasai teori-teori terkait apa yang sedang Anda teliti. Gitu. Ya, harus banyak membaca dan diupayakan teorinya ini baru, tidak sudah terlalu lama, misalkan 10 tahun ke belakang gitu ya. Jadi jangan terlalu jauh ya, atau dari tahun-tahun saat kita belum lahir kan kayaknya lama banget ya. Jadi yang baru-baru carinya teorinya yang mendukung penelitian kita. Lalu tidak boleh dari blogspot. Jadi ini dalam artian lalu dari mana ya? Dari sumber-sumber ilmiah resmi. Ya, dari nanti saya akan sampaikan dari mana teman-teman bisa mencari sumber referensi, ya. Nah, tidak boleh dari Wikipedia, dari Blogspot gitu ya, atau misalkan ini teori ya, kita bicara teori, tidak boleh juga misalkan dari PowerPoint orang lain gitu ya. Jadi harus dari sumber resmi. Nah, untuk menghindari plagiat atau menjiplak gitu ya dari karya orang, kita harus melakukan apa yang namanya sitasi. Harus mencantumkan kutipan gitu ya. Nah, terus juga apa yang kita tulis juga kalau bisa lakukan parafrase tanpa menghilangkan makna asli dari definisi tersebut gitu. Jadi teman-teman juga harus menguasai bagaimana cara membuat kutipan. Misalkan kutipan yang ditulis oleh 1 orang, 2 orang, lebih dari 3 orang itu seperti apa. Atau teman-teman melakukan kutipan dari penulis yang sama, tapi tahun penulisannya berbeda. Itu seperti apa. Nah, itu nanti harus dikuasai. Tapi mungkin di UT sudah ada mata kuliah bahasa Indonesia mungkin ya. Nah, itu harus diingat-ingat tuh. Kalau misalkan teman-teman sekarang semester 8, ya, S1 ya ini ya Mbak Harisma ya kalau di UT ya. Kalau misalkan mahasiswanya udah semester 8, bahasa Indonesianya ada di semester 1, ya mungkin harus diingat-ingat lagi bagaimana cara membuat kutipan, melakukan paraphrase, terus membuat daftar pustaka dan lain-lain ya. Nah, di sini di tinjauan pustaka ini harus terlihat jelas variabel-variabel yang akan diukur ya, yang akan kita ukur. Atau misalkan teori-teori penunjang yang akan kita teliti. Itu harus terlihat di tinjauan pustaka. Gitu. Kita lanjut ya, sudah dapat tinjauan pustakanya seperti apa yang akan mendukung penelitian kita. Kita lanjut ke metodologi penelitian. Nah, inilah kenapa peneliti itu harus terstruktur, karena sampai ada gimana sih cara kita menyelesaikan, menjawab tujuan yang tadi kita sudah tetapkan. Nah,
Di bab metodologi ini berisi pendekatan penelitian akan kita gunakan, misalkan apakah kualitatif, apakah kuantitatif gitu ya. Nah, itu juga harus yang kalian kuasai. Lebih menguasai kualitatif kah? Lebih menguasai kuantitatif kah? Gitu ya. Itu harus kalian kuasai. Kemudian disampaikan juga di sini waktu penelitian, tempat penelitian. Nah, populasi siapa yang akan diteliti gitu ya. Ketika populasinya besar, ditentukanlah sampel penelitian. Kita kerucutkan siapa yang menjadi sampel penelitian ini dan bagaimana cara kita menarik sampel penelitian. Ya, banyak sekali caranya. Ada yang probability sampling, ada yang non probability sampling, ya. Kemudian dan lain-lain. Di dari probability sampling, dari non probability itu juga kita pecah-pecah. Ada yang secara accidental, ada yang misalkan cluster sampling dan lain itu harus teman-teman kuasai ya. Kan ini ada mata kuliah medley pasti sudah dibedah sama dosennya. Nah, cara menghitung sampel pun nggak boleh sembarangan. Ya, populasinya 1.650 gitu ya. Nah, sampelnya berapa sih? Nah, itu ada caranya, ada untuk menghitung sampel penelitian. Lalu variabel penelitian. Variabel itu apa sih yang akan diukur gitu ya, yang akan dinilai. Konstruksi, atau kita nyebutnya konstruksi mungkin ya. Konstruksi yang akan dinilai, diukur, yang akan diamati gitu. Kemudian variabel ini harus bisa diukur, harus bisa dinilai gitu. Nah, itu yang akan kita dapatkan setelah mendapatkan data di lapangan. Kemudian data penelitian ini ada data primer, data sekunder ya. Data primer itu misalkan kita dapatkan nanti dari kuesioner kita yang sebar di lapangan, kemudian juga bisa dari wawancara, dari FGD, atau kalau misalkan data sekunder kita bisa dapatkan dari tadi data-data yang sudah ada dari lokus penelitian kita, misalkan data-data tahunan dan lain-lain gitu ya. Kemudian setelah itu kita lakukan metode analisisnya, misalkan kuantitatif pakainya regresi, korelasi, kemudian dibantu dengan alatnya misalkan SPSS, dibantu dengan SEM gitu ya, atau kualitatif nih kita kita gunakan misalkan FGD, kita lakukan analisis menggunakan ANOVA, kita analisis menggunakan in vivo gitu ya, maaf. Atau misalkan kita melakukan analisis tematik, misalkan teman-teman mau meneliti terkait bagaimana sih ulasan-ulasan para pengunjung di suatu hotel, tapi teman-teman mau menganalisis dari review yang ada di TripAdvisor mungkin ya. Nah, itu bisa menggunakan namanya Atlas TI gitu. Bisa teman-teman search gitu ya, misalkan melakukan analisis tematik menggunakan Atlas TI. Itu juga bisa gitu. Misalkan kayaknya saya terbatas nih mau melakukan penelitian. Nah, teman-teman bisa tuh mengkaji review analisis pengunjung di suatu destinasi, trennya atau bagaimana itu melalui misalkan TripAdvisor, Google Review, dan lain-lain itu bisa sekarang dilakukan ya. Kemudian juga metode ngumpulinnya itu seperti apa dan analisisnya ya. Kemudian sampai kita nanti mau melakukan metode analisisnya itu strukturnya itu seperti apa sih. Nah, itu harus dijelaskan di sini secara detail dan per tujuan. Misalkan tujuannya ada 3, misalkan sangat bervariatif, misalkan ya yang satu mau diselesaikannya dengan kuesioner, ya ditulis misalkan dengan kuesioner tujuan 1, misalkan yang tujuan 2-nya misalkan dengan FGD, itu harus didetailkan. Dan kalau misalkan juga analis sistem alat bantu yang digunakan untuk mengolah datanya juga cukup bervariatif, itu juga harus disampaikan gitu. Peneliti ini harus detail ya, namanya teliti ya, harus detail, harus teliti supaya pembaca memahami bagaimana cara kita menyelesaikan, menjawab rumusan masalah yang sudah kita tentukan di pendahuluan. Seperti itu. Selanjutnya dibahas. Nah, dibahas ini teman-teman setelah turun ke lapangan ya. Biasanya sebelum turun lapangan tadi kalau memang harus lakukan kaji etik ya dilakukan dulu kaji etik sebelum ketemu sama respondennya. Tapi kalau tidak perlu kaji etik,
silakan langsung turun ke lapangan. Nah, di bagian pembahasan ini, teman-teman perlu memastikan bahwa hasil kajiannya sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Ya, nggak boleh menyimpang. Misalkan atau ditulisnya rumusan masalah kedua dulu, baru rumusan masalah pertama. Nggak bisa, harus sesuai. Ya, misalkan yang pertama kita lakukan analisis data responden, selanjutnya kita lakukan subbab berikutnya terkait menjawab rumusan masalah satu, rumusan masalah dua, dan lain-lain. Itu harus runut gitu. Supaya apa? Supaya tadi kita menjawab sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan rumusan masalahnya. Contohnya, misalkan kita menjawabnya terkait, contohnya ya, yang sederhana ya, kita bertanya di rumusan masalah itu, apa kabarmu hari ini? Ya kita jawabnya tentang kabar, bukan apa kegiatan kita hari ini gitu ya. Jadi kalau misalkan orang ditanyanya kabar, kita jawabnya kegiatan kita, kan itu nggak nyambung gitu. Jadi harus sesuai. Nah, di sini kita harus memberikan data yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, karena kan tadi penelitian ini akan dibaca oleh orang lain, akan dipublikasikan gitu ya. Jadi datanya harus kita bertanggungjawabkan, nggak boleh eh, asal ya. Dapetin datanya asal-asal aja atau nebak-nebak sendiri gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau wawancara pun izin ke informannya ya. Mungkin kalau di kuantitatif itu kan kita nyebutnya responden ya. Kalau di kualitatif kita nyebutnya informan gitu ya. Nah, di informan itu juga kita pamit mau disampaikan nggak nah identitasnya gitu ya. Kalau memang bersedia disebutkan identitasnya ya disebutkan waktunya wawancaranya. Tapi kalau memang mereka tidak berkenan ya tidak usah disebutkan. Nah, tapi hasil wawancaranya itu teman-teman sudah teman-teman tulis detail wawancaranya, tapi teman-teman olah lagi gitu ya data wawancaranya. Setelah itu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini harus sesuai tadi dengan rumusan masalah. Ya, harus sesuai dengan hasil yang kita dapatkan yang kita tulis secara singkat dan apa ya, dan efektif, efisien gitu ya. Jadi ketika rumusan masalahnya apa, langsung aja di poinnya di kesimpulan gitu. Selanjutnya eh, se- pada dasarnya kesimpulan ini paling tidak harus sesuai jumlahnya dengan rumusan masalah gitu ya, harus sesuai. Kalau misalkan ada perkembangan kesimpulan ya tidak masalah, tapi paling tidak harus sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita tetapkan. Lanjut saran. Nah, ini sarannya juga harus sesuai dengan topik kita. Kalau misalkan kita lagi meneliti tadi terkait mitigasi risiko, ya sarannya harus terkait mitigasi risiko. Jangan kita kasih saran terkait misalkan eh, penggunaan apa ya, yang topik yang lain, misalkan terkait kepemimpinan, terkait motivasi karyawan, kan itu nggak nyambung ya. Jadi sarannya juga harus sesuai topik penelitian kita. Nah, saran ini ditujukan untuk ke siapa itu harus juga disebutkan dengan jelas. Kemudian kalau disarankan, di saran ini kita juga memberi masukan sebaiknya penelitian berikutnya itu terkait apa, gitu ya, yang bisa dikaji, yang bisa dikasih masukan untuk saran penelitian berikutnya, gitu. Nah ini tadi jadi teman-teman ketika melakukan penelitian dari pendahuluan sampai kesimpulan itu teman-teman pastikan harus sesuai, harus terstruktur gitu. Jadi jangan tidak nyambung, yang penting skripsinya tebel ya, nggak gitu, harus sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Nah, tadi ini mencari referensi, ini saya coba dari repositorinya UT gitu ya, pasti teman-teman punya akses, karena kan ada akunnya selama menjadi mahasiswa aktif. Kemudian bisa teman-teman menggunakan Google Scholar, ya, sekarang coba teman-teman cek Google Scholar, bisa mendapatkan banyak jurnal dari peneliti-peneliti yang sudah dilakukan, atau dari ResearchGate juga bisa.
dari Sinta Kemdikbud juga bisa, kemudian dari Scopus, dari Sains Direct, dari Garuda Kemdikbud, dari DOAJ. Nah, ini cara mendapatkan referensi-referensi yang eh, apa ya, yang bisa mendukung penelitian teman-teman. Hanya yang paling penting ada teman-teman harus tahu dulu kata kunci penelitian teman-teman supaya tidak apa ya, supaya tidak terlalu banyak dan sudah terstruktur seperti itu. Dan dan bisa juga dibatasi waktunya. Oh, sekarang saya penelitian di 2026 gitu ya. Oh, sekarang carilah dibatasi saja. Misalkan paling lama itu di referensi 2015. Sekarang seperti itu. Jadi teman-teman nggak terlalu banyak membaca referensinya seperti itu. Kemudian eh berikutnya, nah setelah teman-teman selesai gitu ya, sudah sampai selesai, yang harus teman-teman lakukan adalah editing dan proofreading. Ya, pada dasarnya kegiatan editing dan proofreading ini adalah membaca dari awal sampai akhir, ya. Ketika ada typo, ada font yang tidak sama, ada bahasa yang kurang bagus, misalkan, atau kurang cocok, atau misalkan ya kalau kita misalkan mau nulis skripsi bahasa Indonesia, ada kalimat asing itu kan harus di italic ya. Nah, itu apakah sudah di italic ataukah misalkan ada redundant dalam penggunaan kata, kalimat yang mungkin ada tidak cocok antar kalimat. Nah, itu harus dilakukan editing dan proofreading gitu. Terus eh, penggunaan kan bahasanya harus baku ya kalau kita melakukan penelitian. Nah, ini kira-kira bahasanya cocok atau tidak, harus diganti atau tidak, seperti itu. Kemudian juga tanda baca ya, misalkan harusnya titik teman-teman buat koma, atau juga misalkan penggunaan apa bold ya, penebalan kata gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan, penting nggak sih, harus nggak sih gitu. Jadi adanya kegiatan editing dan proofreading. Nah, ini juga yang harus diperhatikan bahwa ketika teman-teman melakukan penulisan itu nggak boleh menjiplak, nggak boleh plagiat. Ya, biasanya aturannya tidak boleh lebih dari 20% biasanya ya. Nah, jadi teman-teman nanti setelah selesai, setelah editing dan proofreading, lakukanlah cek Turnitin, cek Authenticate, cek plagiat lah intinya ya, menggunakan tools apapun ya yang memang teman-teman punya atau yang biasanya pasti UT juga punya ya. Jadi nanti bisa intinya tidak boleh plagiat, tidak boleh menjiplak karena ketika adanya plagiat atau menjiplak itu ya itu semua bisa proses penulisan bisa dibatalkan gitu ya. Kemudian sepertinya itu saja apa yang ingin saya sampaikan, Mbak Harisma. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para peserta. Intinya adalah ayo memulai menulis. Intinya itu. Jangan udah ada topik di pikiran tapi dipikirin aja gitu. Ayo ditulis, dituangkan kata per kata. Nanti akhirnya baru terbentuk seperti apa tulisan teman-teman. Aduh, nggak bisa nulis ya, semuanya juga pasti berangkat dari tidak bisa ya, tapi kita bisa kan karena biasa gitu. Kemudian intinya kita pasti punya dikasih kelebihan sama Allah ya untuk berpikir, untuk kemampuan-kemampuan kita lainnya, ayo kita manfaatkan, tapi harus diimplementasikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aulia. Hari ini materinya daging semua gitu Bu kalau kata Gen Z. Ya materinya semuanya penting teman-teman. Ini buat teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, ini kesempatan yang sangat baik karena bisa langsung dijawab oleh Bu Aulia. Tadi sudah banyak dijelaskan ya oleh Bu Aulia mengenai tahapan penelitian. Terus kemudian beliau juga memberikan motivasi ke kita bahwa penelitian ada yang bilang melelahkan, tapi juga ternyata penelitian itu tuh menyenangkan gitu teman-teman. Dan juga kita diingatkan untuk selalu membaca, karena seorang peneliti tidak akan mungkin bisa menulis jika tidak banyak membaca gitu ya.
Oke, teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung aja tulis di kolom chat ya. Saya yakin bahkan saya pribadi juga kalau ada kesempatan bertanya mau langsung bertanya nih. Mungkin saya dahulukan dulu tuh teman-teman. Ada yang mau tanya nggak nih? Kalau nggak, oh ya gini. eh, saya mulai dulu aja ya, Bu Aulia ya. Iya, Gini Bu Aulia, saya sering sekali menemukan mungkin beberapa tulisan gitu ya. Mungkin banyak peneliti yang agak kesulitan menentukan kuesioner untuk khususnya untuk penelitian kuantitatif gitu Bu Aulia. Mungkin boleh dikasih tipsnya atau gimana Bu Aulia? Eh, oh ya, gitu. Saya kira ada mahasiswa yang tanya ini. Mau tanya ini bimbingannya nanti online juga atau offline ya? Oh, ini emang mau bimbingan nih, Bu, kayaknya nih, Bu. Mau tanya ini bimbingannya nanti online juga atau offline? bimbingannya sama dosen berarti ya, sama dosennya, dosen pengampunya langsung ya. Iya, untuk bimbingan di UT nanti kita ada tuwebnya nih. Ini Emma, nanti ada tuwebnya. Jadi tuwebnya dalam satu semester itu kurang lebih ada 4 kali tuweb gitu. Nanti bisa ditanyakan langsung ke pembimbingnya atau tutornya gitu ya. Ke Bolia boleh kasih tipsnya tadi mengenai menentukan kuesioner khususnya untuk penelitian kuantitatif gitu, Bu Aulia. Ya, baik. Duh, pertanyaannya dari Mbak Haris Mania. Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya tuh bagaimana sih kita bikin kuesioner? Yang pertama kalau memang itu benar-benar kita sudah cari tidak menemukan referensi ya dari teori yang sudah kita baca tadi di bab 2 tadi ya. Kan di landasan teori itu kan pasti kita harus ada variabel-variabel yang sudah kita tentukan dan diturunkan dari subvariabel tadi. Harus ada subvariabel dan indikator gitu yang harus kita tentukan. Tapi saya juga pernah menemukan bahwa kuesioner itu kita kan pasti ada rujukan artikel ya yang kita menjadi referensi. Nah, ada juga yang mereka bisa memberikan kuesionernya dengan cara kita meng-email koresponden mereka. Gitu, itu juga bisa. Atau kadang juga mereka beberapa itu di jurnal yang saya sudah temukan ya di jurnal internasional itu juga mereka menyebutkan beberapa pertanyaan kuesioner yang mereka ajukan gitu di bab 4 ya saat mereka membahas seperti itu juga bisa. Jadi sebenarnya bagaimana caranya ya itu tadi kalau kita melakukan penelitian itu harus dikuatkan di teori yang akan kita gunakan gitu. Jadi dan teori itu juga tidak terpaku oleh satu referensi gitu. Jadi harus dari berbagai referensi yang saling menguatkan supaya kita bisa membentuk dari variabel, subvariabel sampai turun ke indikator yang akan kita turunkan menjadi pertanyaan penelitian seperti itu. Oke, Bu Aulia ini sepertinya sudah ada mahasiswa yang tanya. Ini Carmila, Assalamualaikum. Ibu bagaimana langkah-langkah melakukan riset untuk membuat sebuah buku tentang pengalaman pribadi seorang mahasiswa yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan desa wisata? Oh, ini udah buku nih, Bu. Iya, ini menarik ya. Kalau pengabdian masyarakat itu kan pasti banyak keluaran yang dihasilkan ya. Salah satunya mungkin membuat buku ya. Saya beberapa kali juga ada membuat buku, kita sebutnya book chapter ya. Book chapter dari kegiatan penelitian pengabdian masyarakat. Mungkin kalau misalkan teman-teman pernah temukan di Google Book ya, saya menulis vokasi untuk Indonesia itu pure hasil dari Pengmas gitu. Nah, kalau hasil dari Pengmas ini malah lebih menarik karena sudah kita lakukan dan itu sudah kita benar-benar berikan yang teman-teman bisa mengevaluasi dampaknya gitu ya. Eh, jadi nanti langkahnya adalah yang pertama Carmila tentukan dulu ini mau ditulis sendiri atau bersama tim gitu ya. Nah, ketika membuat buku, walaupun nanti chapter di buku itu ada banyak, tapi pasti harus membuat topik besar dulu. Bukunya tentang apa ini? Gitu ya. Misalkan terkait bagaimana sih kesuksesan pengelolaan suatu desa wisata, misalkan judulnya ya, kunci sukses pengelolaan destinasi
desa wisata. Nah, nanti kan di dalamnya chapternya banyak banget ya. Ada misalkan bagaimana cara pemberdayaan masyarakatnya, kegiatan yang dilakukan, terus bagaimana keterlibatan masyarakatnya, dan lain-lain. Atraksi yang disajikan. Nah, itu. Jadi, teman-teman di dalam buku itu harus teman-teman tentukan dulu topik judul besarnya. Nanti di dalamnya ada banyak chapter-chapter yang mendukung gitu. Tapi harus sesuai dengan topik besar teman-teman. Atau teman-teman juga bisa batasi dengan SDGs. Bisa juga itu. Misalkan topik besarnya apa, terus SDGs-nya. Kalau teman-teman sering baca ya, sekarang kan nggak apa-apa terkait SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals kita. Nah, itu bisa juga kita batasi ruang lingkup SDGs-nya. Gitu. Itu bisa juga. Nah, dan buku ini setelah teman-teman tulis, tadi ya sudah di proofread, sudah selesai, ini di ISBN-kan gitu. Ya, jadi jangan cuma ditulis, ya harus di ISBN-kan biar menghasilkan cuan ya. Eh, Nanti bisa kita jual. Nah, dan juga itu adalah benar-benar hasil karya kalian gitu. Jadi kalau misalkan intinya kalau teman-teman sudah melakukan sesuatu, itu ayo dilakukan tulisan yang bisa kita baca secara umum gitu. Hmm, tapi apa ya, teman-teman harus biar bisa tidak diakui oleh orang lain, teman-teman ISBN kan atau misalkan atau teman-teman hakikan seperti itu. Oke, begitu Carmila ya. Semoga terjawab. Kalau masih ada yang bertanyakan, boleh balas lagi di kolom chat ya. Ini ada lagi Bu Aulia dari Zulkarnain. Assalamualaikum, Bu. Saya bertanya, apakah respondennya itu memiliki syarat-syarat tertentu seperti usia, pendidikan, dan lain-lain? Ya, terima kasih Zulkarnain ya dari UT Mataram. Wah, jauh banget nih. Kita harus ke sana nih kayaknya. Ya, jadi kalau responden harus ditentukan dong sama peneliti. Ya, jangan sampai misalkan kita mau bertanya terkait kepuasan wisatawan, kita nanyanya sama anak-anak, gimana? Kan nggak jawab nanti ya penelitian kita. Jadi harus kita tentukan. Siapa yang tentukan? Peneliti. Ya, teman-teman harus tentukan usia, batas usia, misalkan hanya mau dibalas oleh, dijawab oleh para Gen Z saja, gitu ya. Atau misalkan teman-teman mau meneliti terkait pemberdayaan wanita, ya ditentukan berarti harus gender wanita aja, gitu ya. Bapak-bapak jangan ngisi, gitu. Kalau ngisi kan berarti nggak bisa digunakan datanya. Jadi peneliti harus tentukan usianya. Nah, ini pendidikan juga. Kalau misalkan terkait masyarakat, mungkin pendidikan tidak. Ya, jadi semuanya harus ditentukan. Yang menentukan adalah peneliti yang kira-kira bisa menjawab masalah teman-teman sesuai dengan tujuan yang diharapkan, gitu. Ya, seperti itu, Mas Zulkarnain. Terima kasih. Oke, Bu Aulia ini sepertinya ramai ya Bu. Dari Mbak Carmila tadi juga balas lagi, apakah saya bisa dapat bimbingan khusus? Kebetulan saya diminta tulis sendiri oleh dosen saya karena saya sering terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengumpulkan semua aktivitas yang dilakukan dan saat ini saya masih di Desa Wisata Binaan dan masih proses berjalan. Oh, nah, minta bimbingan khusus nih ke Bu Aulia ini dari Carmila. Bimbingannya ke dosen UT ya nanti. Iya. Ada apa? Pastikan ada dosen pembimbingnya ya. Nanti Iya. silakan. Dan eh, pasti hasilnya sangat menarik karena apa? Karena memang sedang dilakukan kajiannya ya, sedang berjalan. Jadi pasti hasilnya nanti sangat menarik ini hasil tulisannya. Iya, Carmila nanti bisa hubungin aja di grup mahasiswa kan banyak dosen pariwisata ya, silahkan hubungi dosennya aja ya. Oke, ini ada lagi Bu, dari Jaler. Maaf Ibu dosen, izin bertanya, misalkan apabila dalam penelitian kita banyak menemukan problem di lapangan, bagaimana caranya kita menuliskan solving problemnya tanpa ada unsur ofensifnya Bu? Kalau peneliti harus sesuai dong, harus apa yang ditemukan di lapangan. Kan kita sekarang statusnya peneliti gitu. Sorry, kepencet. Jadi kalau intinya gini, kita meneliti itu harus benar-benar menuliskan apa yang ada di lapangan karena status kita adalah peneliti gitu. Beda nanti
halnya dengan kita, misalkan kita adalah pemangku kepentingannya gitu. Tapi kalau peneliti itu adalah kita harus menuliskan apa-apa yang kita temukan di lapangan dan dikaitkan dengan teori yang sudah kita temukan gitu. Jadi eh, apa ya, bisa jadi kalau peneliti ya harus berdiri sendiri gitu. Harus sesuai aja tulis apa yang hasil yang ada di lapangan kayak gitu. Nah, nanti apa ya, kita kan juga tadi datanya akurat seperti itu. Makanya kalau misalkan kita meneliti itu kita tidak boleh, jangan sampai salah menentukan responden atau narasumber atau informan yang kita tuju gitu. Gitu Pak Jaler ya. Jadi eh, problem solving atau temuan kita tuh harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan, dihubungkan dengan teori yang sudah kita dapatkan. Gitu. Oke, semoga Pak Jaler terjawab ya. Oke, tidak terasa nih Bu Aulia sudah pukul 14 lebih ini ternyata. Kami dari pariwisata UT mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami belajar ke Bu Aulia. Semoga nanti akan ada kesempatan lagi untuk Bu Aulia mengisi lagi di e-lecturing pariwisata UT. Semoga Bu Aulia dan keluarga selalu diberikan kesehatan, semakin sukses untuk karirnya. Oke, dari saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bu Aulia dan juga teman-teman. Oke, teman-teman, Eh, jangan lupa Mbak ya, Arisma, gimana? mohon maaf, mungkin sebelum ditutup, saya mau sedikit teman-teman menulis ya. Ini ada link Oh ya, yang oke. mungkin bisa diisi untuk saya pengen tahu nih bagaimana sih apa kesannya, sarannya untuk kegiatan kita di hari ini. Jadi mohon teman-teman mengisi link yang saya kasih di chat Zoom ya. Itu silakan, nggak harus sekarang gitu. Itu terbuka. Silakan teman-teman mengisi, mohon bantuannya supaya kita untuk perbaikan saya juga ke depannya seperti itu. Terima kasih Mbak Harisma. Oke, siap Bu Aulia. Nanti saya bagikan ke teman-teman juga yang hari ini hadir. Oke, Bu Aulia, terima kasih banyak. Dan juga teman-teman sudah aktif sekali di e-lecturing hari ini. Ternyata mahasiswa kita banyak yang berminat untuk menulis. Apalagi tadi ada yang mau bikin buku gitu ya, Mbak Karmila. Nanti dari pariwisata akan ada yang menghubungi Mbak Karmila. Oke, terima kasih. Selamat siang. Semoga teman-teman dan kita sehat selalu dan selalu diberi lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Harisma dan teman-teman semuanya. Izin live group ya. Sampai Iya, ketemu lagi. Sukses semuanya. amin.